Oke, baik. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anas Perlongan Ritonga dengan NPM 201506111. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari jaringan komputer, yaitu connect the physical layer. Nah, jadi kita gunakan di Nah, jadi pada tugas menggunakan Cisco Packet Tracer ini ada perintahnya, yaitu yang di sebelah kanan. Kita baca terlebih dahulu, yaitu Packet Tracer connect the physical layer. Jadi di sini ada beberapa objektif atau hal yang harus dicapai. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi physical karakteristik dari Internet Working Device. Yang kedua, kita dapat memilih modul yang tepat untuk konektivitas. Dan yang ketiga, kita harus menghubungkan device. Dan yang keempat, kita harus mengecek hubungan atau misalkan konektivitas di antara device-device tersebut. Nah, langsung saja kita ke part 1, yaitu mengidentifikasi physical characteristic of Internet Working Device. Jadi yang pertama, step 1, yaitu identify the management port of a Cisco router. Jadi yang step ini kita ikuti saja perintahnya, yaitu klik is. Nah, kita is router, the physical tab should be active. Oke, physical aktif, kita lihat. Oke, zoom in and expand window to see the entire router. Oke, kita zoom in. Nah, kita lihat di sini apa saja yang tersedia. Jadi kita lihat di sini banyak sekali port, yaitu seperti port internet, USB dan sebagainya. Lalu kita lihat which LAN WAN interface are available is router and how many is there. Jadi jika kita lihat di sini terdapat aux dan konsol. Lalu untuk LAN kita lihat untuk LAN sendiri itu terdapat maksud saya WAN, untuk WAN sendiri di sini terdapat 2 WAN. Dan untuk apa? Untuk WAN itu untuk LAN itu terdapat 2, yaitu untuk gigabit Ethernet. Nah, lalu kita ke perintah selanjutnya itu yaitu command line. Kita klik, kita press enter. Kita disuruh menggunakan, kita enter, lalu kita ketikkan perintahnya, yaitu show IP interface brief. Klik show IP interface brief, enter. Oke, the output verifies the correct number of interface are their designation. The plan interface exists in software. Jadi plan 1 ini hanya ada di software. Lalu kita lihat berapa banyak physical interface yang list. Oke, jadi jika kita lihat di sini terdapat gigabit Ethernet yaitu 1, lalu gigabit Ethernet 01 sudah terdapat 2. Lalu kita lihat di sini terdapat serial 0.0 0/0/0. Ini sudah kita dapatkan 3, dan yang satu yang keempat yaitu VLAN 1. Nah, berarti di sini kita dapatkan terdapat 4 physical interface. Oke, selanjutnya kita ke perintah yaitu show interface gigabit Ethernet 0/0. Oke, gigabit which the default bandwidth of this device. Jadi kita diminta untuk mengetahui berapa default bandwidth dari perangkat ini. Kita lihat address, alamatnya.
lalu internet address-nya, IP address-nya, MTU. Nah, di sini terdapat bandwidth-nya yaitu sebesar 1 juta kilobyte. Maaf, kilobit bukan byte. Kilobit. Lalu selanjutnya kita diminta untuk melihat dari yang serial 0.0. Jadi kita bisa ketikkan show interface serial 0. Oke, coba kita enter. Oh maaf, di sini kelebihan show interface serial 0. Oke, kita enter. What is the default? Jadi di sini kita juga diminta untuk mencari default bandwidth interface. Nah, di sini bandwidthnya yaitu 1544 bit. Catatan. Nah, langsung saja kita ke step 2, yaitu identify module expansion slot atau slot tambahan. Jadi how many expansion available router. Jadi kita ditanya berapa expansion slot yang ada di router apa nih? Router timur atau barat, router east. Nah, kita lihat di sini, kita zoom in. Oke. Nah, untuk mengetahui berapa expansion, mungkin kita dapat drag salah satu. Ini berarti expansion slot karena kita lihat lambangnya tidak ada silang seperti ini. Oke, kita coba geser ke kanan, apakah ada lagi? Nah, tidak ada expansion slot. Berarti pada device ini hanya terdapat satu expansion slot. Nah, oke, kita lihat klik switch 2, how many expansion slot. Nah, kita lakukan hal yang sama, kita drag. Nah, kita lihat ini tanda silang atau tidak bisa. Nah, ada di sini, ini bisa. Jadi ini bisa dikatakan expansion slot. Kita lihat lagi. Oke, tidak bisa. Coba kita geser ke kanan, kita tes lagi. Nah, berarti hanya terdapat satu masing-masing pada device tersebut yang expansion slotnya. Oke, langsung saja kita ke part 2, yaitu memilih modul yang tepat untuk konektivitas. Kita diminta klik is, di klik is, dan physical sudah. Untuk sebelah kiri terdapat modul label ini, yaitu label dari modul, dan kita dapat melihat pilihan yang tersedia untuk penambahan slot. Klik untuk step modul, picture. Jadi pada saat kita klik, maka di bawahnya akan muncul gambar dan deskripsi dari modul tambahan tersebut. Oke, modul device. Oke, langsung saja kita lihat ke step 1A1. Itu kita harus koneksikan PC 1 sampai dengan 3 untuk router is. Kita tidak memiliki di sini kasusnya tidak memiliki uang untuk membeli switch baru. Jadi kita harus menambahkan modul yang untuk koneksi ke 3 PC. Lalu how many host? Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk koneksinya. Ini bukan, karena tidak menambah slotnya. Kita lihat ini dibutuhkan PC 1, 2, 3. Berarti kita cari yang bisa. Nah, ini memprovide 4 switch ports. Kenapa kita memilih ini? Karena kita akan menggunakan port ini untuk menghubungkan ke PC 1, PC 2 dan PC 3. Nah, di sini tersedia 4. Maka kita pilih, kita zoom in terlebih dahulu, kita matikan, lalu kita masukkan tadi ini portnya. Nah, lalu kita nyalakan kembali. Oke. How many hosts can you connect router using this module? Oke.
Oke, maaf terputus. Jadi menggunakan modul ini kita dapat mengkoneksikan sebanyak 4 ya slot tambahannya. Oke. Oke. Is modul dari clip. Oke, kita maaf terlewat tadi switch 2 kita lihat. Oke, modul untuk provide gigabit optical. Jadi kita lihat gigabit Ethernet gigabit Ethernet bisa sih. Ethernet. Nah, kita lihat di sini kita pilih yang satu FGA, yaitu kata kerja yang kita lihat ini provide gigabit Ethernet. Nah, kita tarik dan kita pasangkan. Oh, belum dimatikan, dimatikan terlebih dahulu, baru kita masukkan dan kita nyalakan kembali. Oke, sudah. Add correct module and power up device. Empty slot udah. Oh, ini tadi remove and drag as picture module down. Oke. Using same procedure, insert module interface step 1B 1B. Empty slot partes in switch 2 sudah. Oke, kita suruh cek lagi. Kita lihat show IP interface brief. Oke, kita lihat modul interface insert. Oke, di sini gigabitnya sudah ada, sudah tersedia. Tapi belum unsigned, belum dipasang. Oke, selanjutnya ini sudah. Lalu kita ke part 3, yaitu connect device. Jadi kita akan menghubungkan, yaitu dengan di sini sudah ada perintahnya ya. Jadi kita akan menggunakan kabel apa, dari interface apa, lalu dari device mana ke mana sudah dijelaskan di sini. Oke, jadi kita akan langsung saja. Itu yang pertama is untuk menghubungkan ini kita dengan mudahnya itu dapat melihat dari tipe kabel. Jadi langsung saja ke connection. Nah, kita pilih tipe kabelnya yang sama. Misalkan ini untuk copper strip ya. Yang ini itu dari is ke switch 1. Is ke switch 1. Nah, kita lihat di sini interface yang diperlukan apa, yaitu gigabit Ethernet ke switch 1 dengan interface-nya gigabit Ethernet 01. Gigabit Ethernet 01. Lalu kita gunakan copper juga dari is ke switch 4. Is yaitu gigabit Ethernet 01 ke switch yaitu gigabit Ethernet 01. Oke, sudah. Lalu kita ke is lagi, itu copper straight through lagi. Kita ke kabelnya terlebih dahulu, itu dihubungkan ke PC 1 sampai dengan PC 3 ya, 1 sampai dengan 3. Kita gunakan fast Ethernet 01 ke sini, fast Ethernet. Kita pasangkan lagi fast Ethernet 01, fast Ethernet. Kita pasangkan lagi fast Ethernet 012 ke fast Ethernet. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari switch 1. Nah, kita lihat terlebih dahulu kabelnya, itu sama, masih copper. Kita masukkan. Oke, fast Ethernet 01 switch ke PC 4 fast Ethernet. Oke, seperti tadi, dari kita urutkan saja dari fast Ethernet 1, 2 sampai dengan 3 ke masing-masing PC. Oke, 3 ke PC.
sembari mengerjakan ini, maka kita dapat lihat completion dari tugas kita akan bertambah pada saat kita mulai mengerjakan atau menghubungkan ini. Nanti untuk apa yang kita kerjakan dapat dicek result, ataupun kita ingin memulangnya, kita dapat menggunakan reset activity. Nah, oke, kita lanjutkan. Tadi switch 1 sudah selesai. Lalu kita lihat ke switch 4. Nah, kita lihat kabel yang dibutuhkan terlebih dahulu, yaitu copper crossover. Nah, kita pilih itu dari switch 4 dengan interface gigabit Ethernet 2. Gigabit Ethernet 2 itu menuju switch 3. Switch 3 itu gigabit Ethernet 31. Gigabit Ethernet 31. Nah, sudah. Lalu kita lihat switch 3, yaitu menggunakan fiber. Nah, dari switch 3 ke switch 2, yaitu menggunakan fiber gigabit Ethernet 51. Kita lihat gigabit Ethernet 51 juga di switch 2 nya. Oke, ini sudah. Lalu kita kembali ke switch 2, yaitu kita koneksikan menggunakan copper tadi ke PC 7, 8, dan 9. Oke, kita urutkan saja. 7, oke, 8, dan flash Ethernet kita konekkan ke 9. Jadi kita koneksikan ke flash Ethernet. Ini sudah. Dan kita kembali lagi ke switch 2, yaitu ke access point. Kabel yang digunakan masih sama, yaitu dengan interface gigabit Ethernet, dan kita sambungkan ke access point interface port 0. Nah, oh iya, kita kembali lagi ke is, yaitu koneksikan dengan router yang ada di WES dengan kabelnya itu tipe DCE, serial DCE dari bus serial D ke WES. Oke, dengan interface serial 00 juga, serial 00. Oke, coba kita cek completionnya. Nah, di sini sudah 100 karena di pojok. Nah, kita dapat lihat di sini sudah 100%. Sebenarnya ini sudah selesai, akan tetapi kita selesaikan ke langkah-langkah selanjutnya terlebih dahulu. Oke, ini sebenarnya part 4 ini bisa di skip ya, karena ini cuma cek konektivitas. Karena nilainya sudah 100, seharusnya sudah pasti sesuai. Langsung saja kita ke part 4 nya, yaitu cek konektivitas. Oke, status on is, kita lihat status on is, kita klik CLI command line nya, lalu kita suruh cek lagi show IP interface brief, enter. Nah, kita cocokkan di sini. Yang udah assign itu ada 4, yaitu sesuai. Lalu yang belum unassign itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti semua kabel benar, outputnya sama. Dan kita lihat di sini outputnya sama, berarti kabelnya sudah benar. Oke, kita connect. Di selanjutnya kita diminta untuk koneksi wireless device laptop and tablet PC laptop. Klik config select wireless. Klik ini, put check in a box label on the next support atau next bisa. Oke, dicentang terlebih dahulu. Lalu klik desktop, tap on laptop web browser. Oke,
Oke, web browser kita suruh cek untuk web. Oke, kita suruh cek apakah sudah terkoneksi dengan internet. Go to page. Oke, sudah terkoneksi, berarti ini sudah terkoneksi dengan internet. Nah, di sini ada lambangnya atau kabelnya itu wireless, tidak ada kabel berarti ya. Maaf. Lalu kita PC, sama saja, kita klik config wireless, kita nyalakan, lalu kita cek di desktopnya web browser, kita cek kembali. Nah, berarti sudah terkoneksi juga. Oke, lalu change access method tablet PC. Tablet PC kita disuruh ganti apa ini? Ganti access method. Wireless uncheck label. Oh, di wirelessnya kita uncheck terlebih dahulu. Pergisan interface, lalu kita on. Repeat. Kita cek kembali atau ulangi, lalu kita klik enter. Nah, sudah terkoneksi. Verifying address. Oh, jadi di sini dibuktikan kita juga dapat selain dari access point ini, kita juga dapat terkoneksi dengan internet dengan langsung terkoneksi dari cell tower. Jadi tidak harus dari access point, switch dan sebagainya, kita juga dapat langsung terkoneksi. Jadi ibaratnya kalau dari router ini atau dari access point ini biasanya wifi, dan dari cell tower ini kita bisa menggunakan seperti data seluler. Oke. Lalu di sini ada perintah PC should connectivity, check connectivity website is under review, use connectivity. Oke, kita diminta untuk tes masing-masing konektivitas dari laptop, dari komputer. Kita coba di PC 9, kita lihat. Gateway 171. Oke, coba kita buka PC, kita coba CMD, kita coba ping ya, ping 172.31.110. Oh, nah di sini sudah terhubung. Jadi kita dapat buktikan bahwa masing-masing web ini saling terhubung. Mungkin kita coba bisa ping dari laptop yang berbeda, dari komputer yang berbeda, misal dari PC 6. Coba kita ping. Tidak bisa di berarti kita ping 17 PC 9 172.31.110. Coba kita ping. Nah, di sini juga ada, berarti dapat kita simpulkan masing-masing dari PC telah terkoneksi dengan baik. Oke, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.